Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan segenap karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang kita sekarang sampai pada pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Kita akan bahas tentang jual beli biidznillah. Kitabul Buyu', ta'rifuha, definisinya. Al-Buyu', kata al-Buyu' adalah jam'u bai'in, bentuk jamak dari kata bai', bai'un, ya, kemudian jamaknya al-Buyu'. Wa jumi'a, kemudian dia dijadikan jamak li ikhtilafi anwa'ihi, karena macam-macamnya, ya, karena berbagai macam jenis daripada jual beli tersebut. Wal bai'u, dan jual beli itu adalah naqlu milkin ilal ghairi bithamanin, memindah hak kepemilikan kepada orang lain dengan harga. Itu namanya jual beli, memindah hak kepemilikan dengan harga. Maka dengan akad jual beli inilah kemudian sesuatu yang haram, misalkan begitu ya, dengan adanya akad ini kemudian ya kita contohkan ya, bukan halal pun jadi halal, bukan gitu ya, bukan menghalalkan apa yang diharamkan dari Allah. Contoh misalkan seorang pelacur, dia melacur mendapatkan harta, waliyadzubillah, hartanya itu haram enggak bagi dia? Haram enggak? Haram, bagi dia haram. Harta dia haram, uang yang dia miliki haram. Lalu kemudian dia datang ke toko beli beras, beli beras, ya. Uang yang ada pada dirinya itu hukumnya haram. Tatkala kemudian dia beli beras, pemilik beras tadi ya, yang jualan beras, berasnya bagi dia halal. Beras bagi dia halal, kan gitu ya. Uang milik pelacur haram. Tatkala kemudian jual beli dilakukan, ya, pemilik beras kemudian menjual berasnya kepada pelacur ini, ya, maka uang yang tadi haram di tangan pelacur lalu berpindah jadi miliknya pedagang, jadi halal. Sementara beras yang tadi halal di tangannya pedagang jadi miliknya pelacur, jadi haram. Nah begitu loh, ya. Jadi perpindahan kepemilikan, ya, dan itu nanti mempengaruhi hukum dari benda tersebut, ya, dengan adanya akad. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya, itu nanti juga akan berlaku dalam perkara-perkara yang lainnya, ya, sesuai dengan akadnya. Kalau akadnya sah, akadnya halal, maka barangnya juga jadi halal, ya, sekalipun kemudian aslinya itu dipegang oleh orang yang bagi dia harta itu hukumnya haram. Baik. Wasyira'u qabuluhu, sementara syira' itu menerimanya, ya, jadi al-bai' memindah hak kepemilikan kepada orang lain dengan harga.
Sementara kata asyira yaitu qabuluhu, menerima, ya, menerima jual beli tersebut. Wa yutlaqu kullun minhum 'alal akhar, dan masing-masing di antara keduanya disebut secara mutlak, ya. Dikatakan jual beli, ya, al-bai' wasyira, ya, jual beli atau al-buyu, ya, maknanya jual beli begitu, ya. Dijadikan sudah menjadi istilah. Sekarang masru'iyatuha, disyariatkannya jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli halal, riba haram. Jual beli halal, riba haram. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian memakan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan, kecuali kalau cara makan kalian itu adalah sebagai sebuah jual beli perniagaan, antara din minkum, dari keridhaan, saling ridho di antara kalian, ya. Ini dalil dalam ayat Al-Quran akan disyariatkannya apa? Tijarah, jual beli, perniagaan, ya, disyariatkan perniagaan. Wa an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, adin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-bai'ani bil khiyari, dua orang yang melaksanakan akad jual beli, dia memiliki hak khiyar untuk memilih, malam yatafarraqa, selagi keduanya itu belum berpisah. Jadi selagi masih belum berpisah, maka keduanya masih boleh memilih untuk mengambil atau menolak, untuk menawar, ya, dan seterusnya, selagi masih belum berpisah, atau mengembalikan, nggak jadi, tidak menjadikan jual beli saat masih belum berpisah, ya. Jadi misalkan apa namanya masih belum berpisah, uang sudah diberikan, ditelok maneh, kasih towis, gitu, ya, dibalik mah harus dikembalikan lagi uangnya, ya, selagi masih belum berpisah, masih memiliki khiyar, hak untuk memilih. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa ajma'al muslimun ala jawazil bai', dan kaum muslimin telah sepakat ijma' akan jawaznya bai', bolehnya jual beli. Wal hikmatu taqtadihi, sementara hikmah itu menjadi kandungannya, ya, karena memang jual beli itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan kita itu biasanya lebih banyak ada pada orang lain. Kebutuhan kita ada pada orang lain. Kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh orang lain, begitu, ya. Maka kita tidak akan mungkin bisa mengambil kebutuhan kita pada diri orang lain kecuali dengan adanya akad hak kepemilikan, ya, apakah dengan jual beli, dengan harganya, atau dengan barter. Kita memberi kepada dia satu barang tertentu, kemudian dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Di zaman dulu bisa barter atau dengan harga. Li'anna hajatal insani tata'allaqu bima fi yadi sahibi ghaliban, dikarenakan hajat, kebutuhan manusia itu terikat, ya, kebanyakannya itu dengan apa yang ada di tangan temannya, di tangan saudaranya, di tangan manusia yang lainnya. Wa sahibuhu, sementara temannya tersebut qad la yabzuluhu lahu, kadang tidak mengorbankan miliknya itu untuk saudaranya, kan begitu, ya. Ya, kadang-kadang tidak mau mengorbankan kecuali dengan apa? Jual beli, ya, ini milikku, kamu mau memiliki ini, ya harus dengan jual beli, kamu mau bayar berapa atau tukar dengan barang apa, begitu. Fa fi tasyri'il bai', maka di dalam pensyariatan jual beli, wasilatun ila bulughil gharad min ghairi haraj, adalah satu sarana untuk sampai kepada tujuan, ya, kemauan yang diinginkan tanpa mendatangkan permasalahan, ya, min ghairi harajin, tanpa ada permasalahan. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik, itu tentang definisi dan disyariatkannya jual beli. Yang berikutnya mu'alif membuat judul al-hathu 'alal makasib, ya, anjuran dorongan untuk bekerja. Anjuran dorongan untuk berusaha bekerja. Dalam hal ini anjuran dorongan untuk berjual beli.
Anil Miqdam, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang itu memakan satu makanan qattu sama sekali khairan yang lebih baik min an ya'kula min amali yadihi, daripada dia makan dari amal usaha tangannya sendiri. Tidaklah seseorang makan satu makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan bahwasannya Nabi Allah Dawud alaihi salamu, kana ya'kulu min amali yadihi, beliau itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Apa usahanya Nabi Dawud? Tukang kayu, tukang besi. Nah, tapi Nabi Dawud tukang besi tidak butuh api ya. Nabi Dawud tukang besi tapi tidak butuh api. Kenapa? Karena besi di tangan beliau jadi lunak kayak lilin ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi Nabi Daud pun menggunakan ya sebagai sarana untuk mencari ma'isyah. Padahal beliau adalah seorang raja. Kan itu ya. Padahal adalah seorang raja. Nah, seorang raja kan ya tentunya biasanya sebagai seorang raja ya itu wis cepak kabeh kan begitu ya. Tapi beliau Nabi Daud alaihi salatu wassalam ya, diceritakan dalam hadis tadi itu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud makan dari usaha tangannya sendiri. Dia jual baju besi, dia jual pedang, dia jual tameng begitu ya. Ya, dengan keahlian beliau yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi wasallam, yaitu menundukkan besi ya. Menundukkan besi. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, li an yahtatiba ahadukum khuzmatan, sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar ya, mencari kayu bakar lalu kemudian diikat segeboknya. Nah, boleh kayu bakar itu masuk segebok no? Seunting, masa seunting rek ya Allah. Seunting itu perasaan bayem gitu ya. Lek kayu bakar seikat ya kan apa sih jenenge lek biyen niku suwe kula. Sebongkok ya, bongkokan ya. Iya. Sebongkok ya, sebongkokan kayu bakar yang diikat ya. Ya ala dhahri, lalu dipikul oleh dia di atas punggungnya, maka khairun, lebih baik min an yas'ala hadan, daripada dia minta kepada seseorang fayu'tiyahu aw yamna'hu, lalu kemudian dia diberi atau dia dihalangi, ditolak ya. Jadi itu masih lebih baik cari kayu bakar di hutan lalu pulang digendong di atas punggungnya lalu dijual di pasar ya. Lalu kemudian dia makan dari hasil usaha tersebut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan dorongan kepada manusia untuk apa? Berusaha dan bekerja. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi daripada meminta-minta ya. Saya ingat sekitar tahun 2000-an dulu ya, 2000-an saya di Yayasan Mujahidin ya, milik Ustadz Antri Kurniawan. Dulu saya di sana tahun 2000-an itu ya, rutin apakah hari Rabu atau hari Kamis itu lupa saya. Ada seseorang yang datang bawa pacul, bawa alat ya, minta kerjaan. Rutin. Ya, pokoknya minta pekerjaan. Minta pekerjaan apa pokoknya disuruh apa saja ya dia akan mau ya. Maka biasanya kita suruh dia untuk membersihkan selokan. Nah, selokan di pinggir gedung yayasan itu apa namanya sering sekali mampet, maka itu kita suruh dia untuk merapikan, membersihkan. Baru kemudian dikasih uang 15.000, 20.000 ya, misalkan sewenang misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Ada orang yang dia
apa namanya, tidak mau minta-minta, mintanya adalah dikasih pekerjaan untuk kemudian dia bekerja, ya, tanpa malu disuruh untuk bekerja apa saja. Nah, seperti itulah ya seorang manusia yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan dengan di sini apa? Mencari kayu bakar, lalu diikat di atas punggungnya, kemudian dia jual, lalu dia makan hasilnya. Kemudian la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak masalah kaya. Ya mesti ya. Enggak masalah kaya, mesti aja gitu ya. La ba'sa bil ghina, tapi ingat liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Enggak apa-apa jadi orang kaya, enggak apa-apa. Yang penting bertakwa, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia jadi orang kaya enggak bertakwa, ini bahaya. Ya, hartanya ini akan menyeret dia ke dalam api neraka. Maka tidak masalah jadi orang kaya, tidak apa-apa wis gitu ya. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bertakwa. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Yang penting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kemudian kita sudah membaca hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang miskin sama orang kaya lebih duluan masuk surga yang mana? Jaraknya berapa tahun? 500 tahun. Suwe ini kok ya? Suwe namatan? Suwe lho, lah kita awak dhewe urip ndek donya mek swidak 70 lho. Iku 500 ya kan swidak apa usia swidak ya 70 ndek donya wis pegel nak kira-kira. Sampe saiki usia sampeyan krasa pegel enggak? Ya wis kan berkurang banyak sudah nikmat-nikmat ya. Geger gak kuat lungguh suwe ya gitu ya. Ya Allah, ngaji balik-balik sikile dibenakno kan gitu ya. Kan gitu. Nah ini nunggu 500 tahun loh. Lah 500 tahunnya bukan 500 tahun dunia. 500 tahun akhirat yang sehari di sana sama dengan lo kan tambah nemen suwe. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya, lama. Ya, perbandingan antara yang miskin dengan yang kaya. Kenapa? Yang kaya banyak pertanyaannya Mas Ian. Ya, detail pertanyaannya. Tetapi di sini pembahasannya ndak apa-apa. Ya, ndak apa-apa. Sing penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak apa-apa wis, sing penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping juga kekayaan yang dimiliki oleh orang bertakwa itu akan banyak manfaatnya. Banyak manfaat untuk dirinya, banyak manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin ya. Maka kita diperintahkan jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Siapa yang punya kesempatan atau skill untuk jadi orang kaya, jangan kan gitu ya. Ya, jangan disia-siakan skill itu kan gitu ya. Karena banyak manfaatnya untuk dirinya, untuk Islam dan kaum muslimin dengan harta kekayaannya ya. Baik. Ya seperti musola ini kira-kira butuh dana ndak? Lah butuh lah biasanya namanya dana kan gitu ya. Lah kan butuh. Untuk jadi seperti ini kan semuanya keluar uang semua jamaah sekalian. Rahimani rahimakumullahu taala kan gitu ya. Ya, di beberapa masjid, tempat-tempat markas dakwah seperti ini ya, banyak orang kaya datang kemudian mengatakan saya yang nanggung listriknya tiap bulan. Ya kan jadi ringan kan gitu ya. Padahal listriknya 1 juta, 2 juta, 3 juta tiap bulan ya. Bahkan sampai ada yang 10 juta gitu ya. Setiap bulannya. Apalagi semakin besar masjidnya, semakin banyak peralatannya, perkakasnya, semakin mahal. Lampu netok sekali urip, akeh wis piro iku ketok kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu pun ada orang kaya yang dia mewakafkan hartanya, yang nanggung masjid ini aku sendiri, ndak oleh ono siapapun ikut-ikutan. Bahkan kota infak aja gak oleh sama dia, tak ijeni kan gitu ya. Kan ada seperti itu, tak ijeni makanya kata dia. Subhanallah. Manfaat nggak seperti itu? Nemen manfaatnya kan gitu ya. Ya banyak sekali manfaatnya untuk dirinya. Lebih utama adalah untuk
untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Sangat bermanfaat jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Makanya judulnya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah jadi orang kaya sekali asal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'ad bin Abdillah bin Khubaib, bukan Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Abdillah bin Khubaib, an abihi dari bapaknya, an ammihi dari pamannya. Qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu, dan enggak apa-apa kesehatan liman ittaqa. Wasihhatu liman ittaqa, kesehatan bagi orang bertakwa, khairun minal ghina, itu lebih baik daripada kekayaan. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Sugih tapi gak sehat, enak pun dia kon milih sehat lawara tok ya, gak patek. Kok sehat loro tok ya sih, sugih loro tok gitu ya, keliru ya. Kapan sugih tapi sehat, kira-kira dikongkon milih dia men. Sehat, sugih ngono akeh. Nggih. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Ya. Karena sehat bagi orang bertakwa, maka dia bisa beraktivitas dengan ibadah dia kepada Allah dan seterusnya. Wa tibun nafsi minan naimi, dan bagusnya jiwa termasuk bagian dari nikmat. Jiwa yang baik adalah nikmat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Tibun nafsi, jiwa yang baik itu jadi sebuah nikmat pada diri siapa saja. Kalau jiwanya baik, jadi orang kaya ya baik. Jadi orang miskin ya baik, dalam keadaan susah ya baik, dalam keadaan senang ya baik. Kalau jiwanya baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi orang yang jiwanya baik itu siap, dia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja. Ya, dan itulah jiwanya orang mukmin pada dasarnya. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkaranya orang mukmin itu sungguhnya segala urusan dia semuanya adalah baik. In asobatu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asobatu dharra sabar fakana khairan lahu, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau menimpa dia kesenangan dia bersyukur itu baik untuknya, menimpa dia kesusahan dia bersabar itu baik untuknya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, itu tibun nafsi, jiwa yang baik. Ya, kalau kita ingin memberikan komentar tentang jiwa yang baik, maka jiwa yang baik itu bersumber dari apa? Jiwa yang baik, untuk bisa memiliki jiwa yang baik, itu sumbernya apa? Ya, ilmu, iman, ilmu, amal. Itu ya, itu sumber apa? Jiwa yang baik, iman, ilmu, amal. Itu jiwa menjadikan berbuah jiwa yang baik. Dengan ilmunya, dengan imannya, lalu kemudian dengan apa? Amalnya, amal. Ya, orang yang beriman dengan keimanan yang baik, ya dia berilmu, mengetahui segala perintah dan larangan Allah, lalu dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jiwa yang baik, jiwa yang tentram. Ya. Taib yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, al-hathu 'alal iqtisadi fi talabil ma'isyati. Dorongan anjuran untuk iqtisad. Iqtisad niku sederhana, hemat di dalam mencari penghidupan. Al-iqtisadi fi talabil ma'isyah, di dalam mencari penghidupan. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fil talab, lalu berbuat baguslah kalian di dalam mencari rizki.
Fa inna nafsan, dikarenakan satu jiwa itu lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, hingga sempurna untuknya rizkinya. Dia tidak akan mati kecuali rizkinya yang telah ditetapkan oleh Allah itu semuanya telah sampai sempurna kepada dia. Dia tidak akan mati. Ya, kalau semua rizkinya sudah sampai kepada dia semuanya, baru mati. Ya. Wa in abta'a anha, sekalipun rizki itu datang lambat kepadanya, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fil talab, ya, berbuat baguslah kalian di dalam mencari, khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ambil apa yang halal, tinggalkan apa yang diharamkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Yang kita berikan komentar di sini adalah kata-kata ajmilu fil talab, berbuat baguslah di dalam mencari rizki. Ajmil, ya, dari kata jamil. Jamil maknanya apa? Jamil, indah. Lek jamal, unta, ya. Jamalun, keindahan, ya. Jamil, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, indah, bagus. Ajmilu, berbuat baguslah, lakukan perbuatan yang bagus di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, mencari rizki, di dalam mencari rizki. Maksudnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, di sini janganlah seseorang itu tatkala dia mencari rizki itu sampai berlebih-lebihan, melampaui batas, lupa dengan waktu. Berangkat pagi, pulang pagi. Ya, berangkat pagi, pulang pagi. Jangan seperti itu, begitu ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita harus sandarkan usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, usaha itu bentuknya apa? Keluar melaksanakan aktivitas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan, misalkan dia sesuai dengan kemampuannya. Kemudian apa? Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya ngaji, misalkan semacam itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang harus diyakini di sini, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha. Orang itu tidak akan mati sampai sempurna apanya? Rizkinya. Ya, sampai sempurna rizkinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Rizki seseorang itu tidak berubah, karena sudah ditetapkan saat dia ada dalam rahim ibunya. Pada saat 3 kali 40 hari, berapa berarti? 120 hari. Berapa bulan itu? 4 bulan. Ada dalam rahim ibunya, maka malaikat pun diperintah oleh Allah datang untuk meniupkan roh, lalu menulis 4 hal. Bikat bi rizki wa ajali sakiyun sa'idun. Menulis ajalnya, menulis rizkinya, dan apanya? Ajalnya. Jadi rizki seseorang itu sudah pasti, sudah ditetapkan selagi dia masih ada dalam rahim, dan itu tidak berubah. Maka kemudian tergantung seseorang itu dia mengambilnya dari cara yang halal atau cara yang haram, sama aja. Akan sampai kepada dia apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang manusia tergesa-gesa, tidak sabar untuk menunggu yang halal, lalu dia ambil jalan pintas, mengambilnya dengan cara yang haram. Yang seandainya sabar, sampai kepada dia nilainya sama saja, karena rezeki tidak berubah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Ya, khudhu mahalla, ambil apa yang halal, wada'u ma haram, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sudah ditegaskan, sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antara kita itu akan berjalan sesuai dengan ketetapan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita, tidak bisa berubah. Ya, wis napa sering saya ibaratkan itu rezeki itu melok praen lah, kan ya. Melok napa? Praen. Praen itu lek cara Indonesia napa? Lho pawaan niku ya sik Jawa ya, bawaan. Hah? Ya melok prawen ya. Praen itu ya, ada muka kaya, ada muka kaya. Ya.
Ya, jadi ikut bawaan dia, jamaah sekalian rahmani rahmukumullahu taala ya. Ada orang subhanallah ya, kalau dia usaha apa saja dia jadi. Ada orang seperti itu subhanallah kan gitu ya. Tatkala dulu dia belum pensiun, rezekinya apa namanya lancar datang, lancar gitu ya. Tatkala dia sudah pensiun pun demikian. Ya, enggak banyak kerja sih. Gitu, saya tahu orangnya tidak banyak kerja gitu ya, sekali kerja langsung dia dapat sekian puluh juta, malah meneng gitu ya, lalu sekali kerja lagi dapat puluhan juta lagi, lalu meneng mana gitu ya. 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 Ada orang seperti itu subhanallah ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kenapa? Karena memang rezekinya sudah ditetapkan seperti itu gitu ya. Ada orang yang lain itu modelnya mesti jadi jerakan, Kak iso lek gak dadi jerakan. Ya, dia punya buka usaha apa saja jadi jerakan gitu ya. Ya, saya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Makanya rezeki itu tidak bisa ditiru. Orang meniru usaha sama, tapi rezeki tidak mungkin sama. Padahal persis dagangannya persis, caranya persis. Resepe yo persis podo, tapi rezeki tidak sama. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Kenapa? Karena rezeki itu ngikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kan ada apa namanya sebagian di antara saudara-saudara kita, mereka itu tatkala dia punya apa namanya warung jajanan apa yang ramai dan seterusnya, dia tidak segan untuk berbagi resep apa tutun ini apa kok berani, kenapa tidak berani gitu ya, karena rezeki iya tidak ngikuti resep. Rezeki itu ngikuti siapa? Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, resepnya sama, bahkan mungkin depan toko nih gitu ya. Rezekinya beda sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kalau kita lihat di tempat-tempat pariwisata misalkan semacam itu, cuecer dagangannya podo persis. Kan gitu ya. Persis. Misalkan kita mau ke mana? Ke Taman Safari misalkan semacam itu. Ono dodol napa wortel cuecer podo kabeh ngene. Tapi rezekinya beda-beda. Ono sing ngedek di embong gitu ya, gak dindeki blas. Begitu mau mandek sebelah kono gitu ya. Kan gitu ya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Saya pernah begini, saya pernah melakukan satu percobaan, eksperimen. Ya, saya naik motor gak tak iseni sak mandeke sak mogoke. Aku pengen tahu nanti mogoke iki ndek ndi kan gitu. Ya, mogoke ndek ndi. Ini jadi rezekinya siapa? Subhanallah kan gitu ya. Ya, satu ketika bener wis tak niati begitu. Saya apa namanya dalam perjalanan tak niati gak tak iseni. Masih ono napa pom bensin gak tak iseni. Mogok persis itu di depan orang jualan bensin. Melewati begitu banyak napa jenenge mogok persis dengar bang iki rezekine wong iki berarti. Nah seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur ya, Allah yang ngatur. Satu ketika pun demikian ya, apa namanya beberapa kali saya mencoba hal-hal itu. Lalu juga pas mogok, waduh kanan kiri ndelok kono ganok wong dodol bensin, lalu ada orang lewat, Pak orang jualan bensin mana Pak? Sana Pak, masuk jero kampung subhanallah. Batin saya subhanallah, Allah mendatangkan rezeki itu ya, dipaksa seseorang untuk gak beli bensin di pom bensin, mandek tengah embong, malah masuk ke kampungnya, masuk sana untuk ngasih dia rezeki apa? Bensin. Nah sampai seperti itu kan gitu ya. Ya sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya. Jadi itulah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seseorang itu nambah usaha Allah nanti akan mendatangkan. Ya Allah yang nanti akan mendatangkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya di sini pesannya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada
Allah. Wa ajmilu fit talab. Lalu berbuat baguslah kalian di dalam mencari rizki. Bertakwa, intinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi intinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya al-hathu ala sidqi wa tahdhiri minal kadhibi. Nah, tatkala seseorang itu berusaha melakukan aktivitas jual belinya, ketika kita bicara tentang jual beli ini, tatkala dia melakukan aktivitas jual beli ini, yang harus diperhatikan adalah anjuran, dorongan untuk jujur dan menghindarkan diri waspada dari dusta. Jujur, jangan dusta. Jujur, jangan berbohong. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melaksanakan aktivitas jual beli itu keduanya memiliki khiyar selagi keduanya belum berpisah. Ada hak untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan. Fa in sadaqa, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan kalau ada aib di antara jual belinya, barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi untuk keduanya dalam jual belinya. Wa in katama, kalau keduanya menutup-nutupi, tidak jujur, wa kadzaba, dan keduanya itu berdusta, muhiqat, dicabut, diambil apa? Barakatu bai'ihima, keberkahan jual beli keduanya. Jadi yang jujur jangan apa? Menutupi aib kalau barangnya memang ada aibnya, dan juga jangan melebih-lebihkan barang dagangannya, gitu ya. Melebih-lebihkan apa oleh memuji wapi kan gitu ya. Mau wanis ya, totolan apa? Buah-buahan misalkan begitu ya. Ya, saya pernah membeli beli jeruk pada seorang yang dia lagi jeruk. Saya beli, Pak, tak tanya penjualnya, Pak manis Pak? Dia jawab, ya karo deh. Iya, aku kan nilihi kabeh kata ngono ya. Subhanallah, yang jadi pikiran kita jujur orangnya gitu loh ya. Dia jawab enggak tahu ya, saya enggak nilihi semuanya. Siapa kata nilihi sambil ditilihi kabeh. Ya milih dhewe kan gitu ya, jupuk-jupun dhewe, kalau manis ya rezekimu. Lek gak manis ini aku jualan jeruk kan gitu ya. Lek jeruk iku ana sing kecut ana sing lagi kan begitu jenenge jeruk ya. Ya, tapi dia jujur. Nah, kejujuran itu yang mendatangkan apa? Keberkahan ya. Kadang-kadang ada orang jualan jeruk apa namanya, lek gak manis balekno kan gitu ya. Itu kan apa jenenge? Memastikan ya tuh ya, lek gak manis kembalikan. Sapa katin balekno? Tukune ndek Malang kana tutuk manis suruh ndek Pandaan, apa katin balekno kan gitu ya. Ya sudah mungkin seperti itu. Ya ndak usah seperti itu kan ya. Karo ya kan gak ngarah tahu manis iki manis kabeh dak sapa sing gak deru kan gitu ya. Ya bilang aja nggak tahu kan gitu ya. Nah, saya mencoba siji iku manis tapi belum tentu yang lain kan gitu ya. Ternyata manis belum tentu yang lain, tepak kecut ya belum tentu yang lain juga kecut. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ini pesannya apa? Jujurlah dan jelaskan kalau ada aib ya, jujur dan jelaskan kalau ada aib ya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kasus misalkan seseorang menjual sepeda motornya, ini jelaskan aib-aibnya opo ae kan gitu ya. Ya, setire nyinting berarti ya. Betul ya? Nyinting, kan ada setir nyinting gitu ya. Digawe morongi apa ning sing rusak napa jenenge? Kones. Ya. Ah, kones iki jalur diganti gak ngomong meneng ae kan gitu ya. Bagus digawe nywenting ini. Ya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Atau aib-aib yang lain ya, ini mari retak mari mari tabrakan, mari dilas, mari cuklek kabeh dilasi kan ngomong kan gitu ya. Semua itu harus diomong. Kenapa? Karena itu semua adalah aib
ya, itu semua adalah aib. Nah, sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi kalau kita tahu aibnya, apa yang kita jual ceritakan semua. Ya, setelah itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala apakah jual beli itu kemudian berlanjut atau tidak. Walhasil akan menjadi berkah. Tapi kalau kemudian ditutupi, lalu kemudian setelah jual selesai dibeli sama orang, dibawa ke rumah, kayak ditumbai langsung ceklek. Ya, itu membuat kecewa orang lain, menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain, ya, dan menyakiti orang lain, dan itu adalah dosa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang kadang orang itu nggak ngomong apa-apa, cuman apa nggih, zaman biyen apa totolan buah kotok di tas ngene munjuk ngono wae koyo bawa gede. Tiba isine ni sore kertas. Nah, kan gitu nggih. Jadi kertasnya munjuk dhuwur ngene ditoto buahe ndek pinggir ndak ketok. Ketokane sak napa? Sak anting bawa ngono ketokane ya tibake isine jerone kertas, ya subhanallah. Itu yang beli itu merasa tertipu ndak? Kan begitu. Ya sudah, kalau merasa tertipu berarti itu dia menipu. Ya, berarti dia menipu dan itu ndak halal bagi dia. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik, termasuk bakpo anget. Bayangan kita lek bakpo anget itu seintas. Nah, sentas mateng, tibain apa dipapar nih sore lampu. Ya Allah, ya. Baik, termasuk jualan apa duren zaman ini, duren 10.000. Wah, 10.000 jaket ndukur. Begitu nih Pak 10.000 no wisar sing cilik-cilik, ya sing wis ireng-ireng niku ya. Ini penipuan namanya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jangan demikian. Kalau mau kasih apa bandrol ngono iku, bandrol ono kabeh kan gitu ya. Jangan menipu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir kala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ba'a min akhi bai'an, dia jual beli dari saudaranya satu barang jual belian, fihi aibun, di dalamnya ada aib, illa bayyanahu lahu, melainkan dia menjelaskan. Jadi kalau dia menjual sesuatu ada aibnya, wajib dia jelaskan, wajib ngomong apa aibnya, apa kekurangannya, kan begitu ya. Yang kadang orang itu wis menjual barangnya karena wis gak seneng soalnya ono cacat. Nah, cacat itu omongno, gitu ya. Cacat yang membuat kita nggak suka, kemudian mau menjual lagi, itu ceritakan apa cacatnya, gitu ya. Sama sekali rahman rahimakumullahu taala, ya. Misalkan seseorang beli laptop, ya, waduh lemote, masya Allah, misalkan gitu ya. Nah, nggak tahu apa sing garai gitu ya, dia nggak tahu, nanti dijual gitu ya, nggak ngomong dijual laptop lemot. Nggak ngomong, ya sepeke ditelokno gitu, begitu di pencet, masya Allah boting doa gak mari-mari. Nama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Jadi intinya di sini adalah kejujuran, jangan sampai bohong, ya. Al-hathu ala suhulati wasamahati fi syira'i wal bai'. Yang berikutnya adalah dorongan anjuran untuk bermudah-mudah di dalam menjual maupun membeli, yang gampang, yang mudah. Gampang tawarane, lalu gampang tukune. Lek apa jenenge, lek ditawar itu gampang, terus sing nawar juga apa gampang ngekekno, ya. Gampang memberi, yang jualan itu gampang tawarannya. Kemudian sing beli ojo nawar terlalu berlebihan. Ya, barang piro Pak? 10.000, orang 500. Wah ini ya, ini berlebihan ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullah, lek nawar masyaallah gitu ya. Ya mundake nggar 50.
Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati atau semoga Allah merahmati rajulan, seseorang yang samhan idza ba'a, yang orang itu sikapnya adalah samhan idza ba'a, gampangan saat dia menjual, wa idza ishtara, dan saat dia membeli, wa idza qatada, dan saat dia napa jenenge menagih haknya, iqtada, menagih haknya. Ya misal ada orang utang kepada dia begitu ya, ngambil barang gak kadek duit ya, misalkan semacam itu ya. Ya karena itu biasa toh di masyarakat kita ya, biasa. Ya tapi kadang ono sing dicireni iki njoko oleh tuku juga gak bayar-bayar ya, akhirnya dicireni, akhirnya ndak oleh kan begitu ya, tatkala sudah tampak ketidakjujurannya dan tidak amanahnya. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, mendoakan rahmat kepada seseorang yang dia itu murah hati, gampangan begitu ya. Saat dia menjual gampangan, berarti kalau dia menjual gampangan itu napa, dia itu mengambil untung yang wajar begitu ya, ndak terlalu mahal sehingga orang yang membeli ndak awang-awangan gitu ya maksudnya. Kemudian juga tatkala dia membeli pun seperti itu, dia membeli juga gampangan ya, nggak gampangan menyangi sampai merugikan orang yang menjual ya. Kemudian lek ngenyang masalah sampai dibeli sampe lu kulake piro ngono, tawakon kulake barang nih ya. Ojo ndek, ojo golek badi sing akeh-akeh po gitu ya. Subhanallah gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Kadang juga ada orang yang jual itu makso. Di satu tempat itu oleh gak sida tuku muring-muring ngamuk. Ono sing ngono ya. Subhanallah. Ndek ndi lek Malang ndi muni? No? Ono wong teko diroyok ya. Sampai wedi sing katene tuku. Ya, yang seperti ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jual beli itu ada khiyar, ada hak untuk milih batal atau tidak batal. Gitu ya, batal atau lanjut gitu ya. Khiyar ini enggak ya, maksa ya. Ya, lek gak sampai gak tuku muring-muring, sampai di apa namanya? Dioyok wong akeh ya. Seperti itu. Belantian barang kadang ngono ya, oleh gak tatak, waduh wis. Ya oleh gak tatak kenek barangnya, nanti ditol murah ya di pasar hewan. Ya, kalau dia nggak tatak menjual napa hewannya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tidak seperti itu jual beli dalam Islam. Ya, karena jual beli dalam Islam itu kan mencari keberkahan, jual beli berkahnya, bukan untungnya. Jangan dianggap hanya cari untung saja, cari keberkahannya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Untung besar tapi tidak berkah, ya hanya akan jadi penyakit, hanya akan jadi madharat untuk dirinya. Tapi untung sedikit tapi penuh dengan keberkahan akan mendatangkan banyak manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Idza ishtara wa idza iqtada. Jadi dia pemurah hati saat menagih hak. Orang punya utang kepada dia, kemudian waktu datangnya menagih, dia itu murah hati. Murah hati bagaimana ditanya? Bisa bayar? Dereng. Kapan? Soalan kas? Ya wis, ngono maksudnya. Soalan kas, ya apa iso bayar? Dereng. Kapan? Soalan kas? Ya wis. Terus ngono maksudnya. Ya. Asal apa? Yang ditagih itu jujur, dan dia sudah berupaya berusaha ya untuk bisa membayar, tapi Allah belum mentakdirkan dia bisa membayar. Nah orang seperti itu ya dibantu, kan memang dibantu. Maka pilihan daripada orang yang mengutanginya itu ada dua pilihannya, nagih terus atau dia bebaskan. Nagih terus atau dia bebaskan. Dua pilihan itu yang terbaik adalah dibebaskan. Pilihan yang pertama, nagih terus, dia akan dapat pahala berlipat-lipat. Ya. Setiap kali di waktu jatuh tempo dia nagih nggak dapat pahala
sedekah sesuai dengan apa jumlah yang dia keluarkan, dan itu hitungannya per hari, bukan apa, bukan per jatuh tempo, per hari. Tiap harinya dia akan dapat sedekah seperti itu sampai dia bisa melunasi. Nah itu kalau orang napa jenenge bayangannya adalah untuk mencari akhirat. Ya sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ya, saya pernah punya hutang kepada teman ya dulu ya, punya hutang kepada dia. Waktu saya nyaur, lah mau nyaur sih. Dia gak seneng kalau disaur. Ono sing ngene iku ya. Jadi kalau ono wong nyaur gak seneng deh. Gak usah. Gak seneng dia kalau disaur itu, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullah taala ya, teman kita ini. Jadi susah kalau ada yang nyaur utang. Baik. Ada lagi yang lain, subhanallah ya. Jadi berutang. Ya, kemudian dia tanya, "Kapan nyaurnya?" Ya, "Kapan nyaurnya, Ustaz?" Ya, insya Allah saya cicil tiap bulan. Ya wis sesuai dengan kemampuan gitu ya. Ada BPKB, Ustaz? Oh iya, kasihkan BPKB. Dan memang seperti itu, hutang piutang itu harus seperti itu. Jadi ada apa akad, tulis menulis, catat seterusnya. Setiap kali nyaur ada apa kwitansi, tulis ya sekian, kurangnya sekian, ya seperti itu. Ya jamaah sekalian rahmanu rahmakumullah taala. Emang demikian ya. Jangan tidak usah napa jenenge ndak enak hati, mosok ambek dulure ngene rek kadek ngenian barang. Ya memang seperti itu kok perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah tahu usia kita, padahal bae moro-moro mati. Ya. Sementara akad itu hanya antara kita dengan dia, ndak ono hitam di atas putih, merono mati gitu ya. Lalu apa namanya kita punya hutang, keluar kita nggak tahu, lalu ada yang nagih, mana buktinya? Gak ono rek, ya wes kan gitu ya. Akhirnya kita punya hutang sama dia, kalau ada buktinya ya dicerahkan buktinya, gitu bukti bapakmu dia hutang ya, keluarga kita bisa nyaur membayar untuk diri kita. Dan itu pentingnya, jangan kemudian hanya apa namanya ndak ada catatan hutang piutang, lalu saksinya siapa? Allah saksinya. Ya ucapan seperti itu ya bener gitu ya, cuman kan kurang ya, kurang dengan adanya apa tulis menulis ya, itu penting jamaah sekalian rahmanu rahmakumullah taala. Kalau toh misalkan tidak ada antara kita tulis menulis karena saling percaya, maka masing-masing nyatet to dewi. Itu ya, tidak ada tanda tangan misalkan ya telah terima uang sekian dan sekian untuk apa, untuk hutang misalkan, tidak ada antara kita. Tapi kita nyatet sendiri, itu sebagai wasiat. Kita punya catatan sendiri, misalkan kita tulis di buku apa jenengan? Di buku catatan di hari, buku apalah ya, tulis di sana hutang pada hari ini ya, hutang kepada si fulan sekian kan itu ya. Satu ketika kita mati misalkan, itu kita nggak pernah tahu, barangkali buku itu kemudian dibaca oleh anak kita. Oh bapak tiba-tiba utang rek, golek uangnya ya, bapak saya punya utang, lunasi. Kan begitu kalau kita punya anak berbakti ya, maka mereka akan berupaya membayarkan apa, melunasi hutang orang tuanya. Jadi itu penting ya, adanya catat kalau kita punya utang, ditulis ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Dan bukunya itu tunjukkan kepada yang lain gitu ya. Aku duwe buku iki, catatan-catatanku ada di sini ya. Ya, sebagai napa jenenge pesan kalau terjadi apa-apa sesuatu gitu ya, silakan dilihat dan dibaca. Tapi kita lanjutkan fadlu indharil mu'sir. Keutamaan memberikan tangguh kepada orang yang berkesulitan. Tadi itu kata kaitannya dengan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Kaitannya secara spesifik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana tajirun yudayinun nas. Dulu itu ada seorang pedagang yang biasa menghutangi manusia.
Faidara mu'siran qala li fityanihi, kalau dia melihat ada orang yang berkesulitan tidak bisa nyauri melunasi hutangnya, maka dia berkata kepada para pembantunya, tajawazu anhu, lewati dia, maafkan dia, berikan tangguh kepada dia, ya, penuhi apa jenenge permintaan dia untuk minta tangguh, minta jatuh tempo yang berikutnya. La'allallaha an yatajawaza anna, semoga Allah akan mengampuni kita, melewati kita, memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah memaafkannya. Ya. Jadi al jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amal yang berbuat. Sebagaimana di dunia dia memudahkan orang berkesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan pada hari kiamat. Ya, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, di mana kesulitan pada hari kiamat tidak bisa dibandingkan kedahsyatannya dengan kesulitan di dunia, begitu. Jadi kalau ada seseorang itu pengen nanti di akhirat itu diberikan kemudahan oleh Allah, dibebaskan dari kesulitan, maka di dunia sebagai sarana dan wasilahnya adalah apa? Gampang memberikan kemudahan kepada orang yang berkesulitan. Jadi orang yang gampangan. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya gampangan. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Ya kalau kita mampu, kenapa tidak? Ya kita mampu, misalkan ono duit nganggur, ono dulure utang, dikei duit nganggur loh. Ya ada teman saudara ya berutang, misalkan gitu ya, ya dikasih. Kenapa Pak? Lah ya. Berarti duit nganggur niku Pak. Ya, menang jegrek gak digawe kan gitu ya. Menang jegrek gak digawe wis, nganggur. Ya, artinya kebutuhan sudah tercukupi, terpenuhi, kebutuhan harian terpenuhi, kebutuhan untuk anak-anak terpenuhi, untuk pondoknya terpenuhi, misalkan yang mondok anaknya, yang sekolah, yang kuliah terpenuhi. Ono karene nganggur gak kalong belas, gak diudik belas. Dulu takon aku butuh nyo. Itu maksudnya. Ya, ini gampangan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan hal itu justru akan mendatangkan keberkahan dan semakin menambah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Di samping doanya saudara kita itu, tatkala dia kesulitan lalu kita membantu dia, dia mesti berdoa. Mendoakan apa biasanya? Semoga rezekimu ditambah lancar, keluargamu diberikan kesehatan. Loh, mesti doanya seperti itu. Ya, dia akan berdoa dengan doa kebaikan, dengan penuh kebahagiaan, senang, gembira tatkala kita membantu mereka. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang kadang bisa jadi doa dia lebih mandi daripada doa kita. Ya, lebih dikabulkan Allah daripada doa kita sendiri. Ya, kita tiap hari berdoa pun ya sama saja, ya Allah berikan keberkahan, ya, berikan rezeki dan seterusnya. Yang barangkali kemudian tatkala saudara kita yang kita bantu dalam keadaan dia senang seperti itu, hatinya benar-benar tulus, ikhlas dalam mendoakan kita, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping juga pahalanya double, ya pahala membantu tadi juga pahala silaturahim. Double pahalanya kepada keluarga, kepada kerabat kita. Ya sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Yang berikutnya an-nahyu anil ghish, larangan dari menipu, al-ghish. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW pernah melewati bi rajulin yabi'u ta'aman, melewati seorang lelaki yang dia menjual makanan. Fa adkhala yadahu fi, lalu beliau masukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Gandum misalkan begitu ya, jual gandum dimasukkan oleh Nabi tangannya ke dalam. Faidah huwa maghsus, ternyata itu ada penipuan di sana. Ya, sing dukur diketokno sing api-api, tiba sing nisor elek-elek ya. Faqala Rasulullah laisa minna man ghasya, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu. Man ghasya laisa minna. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu, berbuat curang. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi jangan seperti itu, jangan dicampur yang baik dengan yang buruk. Pisah-pisahkan yang baik sendiri, yang buruk sendiri. Ya. Kemudian jangan diaduk. Karena kita sering mendapati seperti itu, sing dhuwur diketokno sing gede-gede, begitu sing nisor cuwilik
cilik-cilik kan seperti itu, sering terjadi demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, dan itu namanya menipu. Ya, harusnya ditulisi ini yang besar cuma luar tok, yang dalam kecil-kecil, ngono kudune kan gitu ya, tapi gak ngarang ngono kan gitu ya. Ya, jadi ditulisi sing jujur ya. Mohon maaf yang luar ini nama besar-besar, yang dalam kecil-kecil ya, seperti itu ya. Jadi jangan menipu kaum muslimin, ancamannya di dosa besar. Kata-kata laisa minna ini termasuk ciri dosa besar, bukan termasuk golongan kami ya. Man ghasyana dalam redaksi yang lainnya, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami ya. Jadi harus napa, kembali ke awal tadi napa, harus jujur, jangan menipu ya, jangan menipu. Yang kadang kita beli kue gede kewandel, wis enak paling ini, tiba bungkus sing kawandel, oh ya Allah ya, kerempeng tiba sini ya. Iki sajane sing larang nih bungkusin apa isine? Taib sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi jangan menipu, intinya jangan menipu. Jangan menipu. Gitu ya. Apalagi sengaja menipu, jangan gitu ya. Jujurlah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan. Jual beli yang jujur ya. Yang berikutnya al-hatsu ala tabkiri fi talabi rizqi, dorongan anjuran untuk berangkat pagi dalam mencari rizki ya. An Sakhrin al-Ghamidi, dari Sakhr al-Ghamidi, kala dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi mereka. Jelek dodolan ya dibuka mulai isu, nah, berangkat ke pasar yang pagi jualan ya, kemudian ya dijual sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala masuk pasar berdoa dengan doa masuk pasar. Napa dongane masuk pasar? Tahlil ya, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyitu wa hayyun la yamutu bi yadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ya seperti doa napa, doa soba masak, cuma ada tambah wa hayyun la yamutu bi yadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah keutamaan membaca doa itu kalau seseorang itu masuk pasar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah tulis untuknya 1.000.000 kebaikan, wa mahanu alfi sayyi'ah, Allah hapus darinya 1.000.000 keburukan, wa bana lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah, orang yang tiap hari ke pasar tapi lali kadang-kadang nggak dungo ya, akhirnya dia terharamkan dari keutamaan sangat besar ini ya. Jadi masuk pasar berdoa ya, masuk pasar berdoa, bertahlil tadi itu, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Membaca doa itu maka tadi dapat 1.000.000 kebaikan, dihapus darinya 1.000.000 keburukan, lalu dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi intinya bukan hanya sekedar jual beli saja, tapi di sana adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu masuk pasar kemudian dia ingat berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sarana sebab dia terhindar dari apa yang diharamkan di pasar. Ya, di pasar itu biasanya isinya nama sih? Ya wong dodol jelas gitu ya. Napa? Wong nipu. Ya penipu, ngurangi timbangan, cekcok tukaran, kan ngono ya. Di pasar itu isine kan wong ngono. Ya. Tukar ono ae gitu, mlebu pasar ono isi wong tukaran itu ya. Orang menipu terus macam-macam ya, modus bank titilan. Gini kan? Iya, subhanallah ya. Kita melihat orang sudah terbelit dengan bank didil ya, seakan bentino nyebut gay ngiseni nama bang didil akhirnya ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Seminten iki. Sentek ah.
Taib itu masih muqaddimah tentang jual beli, kita masih belum bahas. Iya loh, belum membahas tentang apa jual belinya itu apa saja kan gitu ya. Ini masih muqaddimah tentang jual beli, hukumnya, adabnya dan seterusnya. Taib. Kita jam ini setengah song aja ya, kurang. Kita buka tanya jawab, barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan? Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya punya tetangga yang buruk sehingga saya tidak kerasan. Saya ingin jual tanahnya itu. Ketika mencari pembeli, apakah harus mengatakan dengan jujur kalau tetangganya buruk, Ustadz? Baik. Baik. Pertanyaannya sekarang, kita pertanyaan sekarang. Tetangga buruk, ini kutanan apa omah? Rumah, Ustaz. Rumah itu ya. Tetangga yang buruk itu apakah termasuk aibnya rumah? Hah? Termasuk nilai tambahnya, Ustaz. Oh, nilai tambah. Lingkungannya itu enak apa enggak gitu, Ustaz? Iya, nilai tambah. Tapi bukan aibnya rumah toh? Bukan toh? Cuma ya artinya tatkala dia menjual rumahnya, mungkin kalau dia nggak ditanya, lapor kok sampean dol gitu ya. Ya enggak sah-sah saja, nggak ada masalah. Kenapa? Kan nggak ada kaitannya dengan yang dijual. Nggak ada kaitannya dengan yang dijual. Sama sekalian rahmakumullahu taala. Namun orang yang mau membeli rumah memang dia diharuskan untuk tahu lingkungan ya, karena kaidahnya itu adalah al-jaru qoblad-dar, al-jar qobla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Kalau kita mau beli rumah atau bangun rumah, delok tangga dhisik, tanggane modelnya apa iki? Oh ngene, wis gak. Begitu. Memang dilihat tetangganya begitu. Sama sekali rahmakumullahu taala. Maka orang tatkala dia mau beli rumah di mana saja dilihat tetangganya, dilihat gimana tetangganya. Ya, tetangganya orang baik-baik enggak, orang ahli ke masjid enggak, atau apa kan gitu ya. Ya, delok ya jangan asal membeli rumah, ditelok tanggane, diawasi kan gitu ya. Ya sih, ada orang menawarkan kepada kita rumah, kita juga butuh rumah. Ya perlu diawasi kesehariannya seperti apa. Ya tetangga sekitar samping kanan dan kirinya. Wis kadung dituku omahe tibake tangga sebelah seneng son horeg. Waduh. Aduh kan ya. Aduh. Ya subhanallah suaranya. Nah itu juga penting gitu ya. Itu juga penting. Jadi kalau seseorang misalkan dia menjual rumahnya lalu dia merasa tetangganya nggak baik, lalu tatkala dia menjual itu ada beban bagi dia, wis tak kandakno tanggane modelnya opo kan gitu ya. Ya enggak apa-apa juga. Tapi seandainya dia nggak bilang, ya itu bukan bagian dari aibnya rumah. Cuman pembeli itu harus tahu tadi itu kaidahnya. Tatkala mau bangun rumah atau beli rumah, al-jar qabla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Tetangga dulu dilihat. Karena tetangga itu yang nanti akan membentuk lingkungan kita dan bisa mempengaruhi anak dan istri kita, mempengaruhi keluarga kita. Ya, karena biasanya istri ya nonggo kan itu ya. Betul nggak? Dalam masyarakat masa istri gak nonggo belas? Apa hidup eksekutif begitu, eksklusif ya eksekutif eksklusif. Ya ndak mungkin lah ya. Yang jelas akan bertetangga serawungan kan begitu, tetangga yang baik serawungan dengan ya, anak-anak pun demikian, ndak dipungkiri, ndak mungkin anak-anak kita ndak nonggo kan begitu ya. Ya mesti nonggo. Sama sekalian rahmakumullah. Atau kalau anak kita ndak nonggo, anak tonggo toko. Nah, itu sudah ya seperti itu memang. Ya jamaah sekalian rahmakumullah taala ya, seperti itu. Maka tetangga ya harus dilihat, karena biar bagaimanapun tetangga akan memberi
warna. Tetangga akan memberi warna. Nah. Berarti kesimpulannya tadi penjualnya tidak perlu cerita Ustaz. Iya, tidak harus, karena bukan termasuk aib rumah, bukan aib rumah, tidak harus. Tapi kalau kemudian pembeli tanya, "Lapa sih mbok dol?" Wah, iki lho tanggane iki lho. Lah wis. Ya siapa ngomong ngono sampe. Napa? Dijual ke bank. Tapi ya kalau bisa jangan bermuamalah dengan bank. Kalau tidak yang sangat doruri, mau yang harus di masa sekarang ada celah tertentu yang kita tidak mungkin tidak dengan menggunakan fasilitas bank. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, agak maju babnya Ustadz, tapi karena nggak adil minta titip pertanyaan. Mertua saya memberi hadiah kepada anak-anaknya emas batangan dengan metode mencicil di bank syariah. Setelah lunas, emas baru diberikan, lalu dicairkan menjadi uang tunai kepada anaknya. Saya takut uang tersebut horor, jadi saya minta ke mama tidak berupa uang tunai tapi emas batangan saja. Gimana hukumnya emas yang saya terima? Apakah boleh saya menggunakan hasil penjualan emas tersebut untuk keperluan ibadah atau lainnya? Ya, yang pertama, orang sekarang ditawari nyicil emas. Pertanyaan yang pertama, jual beli emas itu syaratnya ya dan biadin, kontan, cash. Kita ngasih uang, kita nerima barang, harus ada emasnya. Sementara apakah sekarang di bank itu menyediakan emasnya atau emas digital? Ini masalahnya. Ngomong emas tapi di masih no, hanya sekedar main kurus saja. Kita beli emas sekarang kursnya berapa itu ya. Nanti yang ditulis itu nilai emas, tapi nanti tatkala diambil dalam bentuk uang. Wah, ini riba namanya. Itu namanya riba, ya. Itu namanya riba. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Ya inilah sekarang diabapi syariat ini jadi masalah gitu ya. Ini jadi masalah, ini diabapi syariah ini jadi masalah. Jadi masalah. Ya, jadi masalah. Jadi kalau jual beli emas itu kontan, ya dan biadin, tunai. Kita menyerahkan uang, kita nerima barang. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Jadi kadang-kadang misalkan begini, kita nabung emas. Wis bener datang ke bank. Nabung piro 10 juta, oleh piro masih sakmene endi masih. Kan gitu. Kan itu ya, masih tambani. Oh masih. Ya wis tak titipno, kan gitu ya. Harusnya kan begitu. Tak titipno. Titip. Kalau titip napa jenenge? Akate jenenge boleh titip niku. Wadiah. Wadiah. Titip masih titipno. Wadiah, titip. Tadi ngekekno duit lalu nerima emas. Jadi akadnya harusnya seperti itu. Emasnya tak titipno. Iki masku lho ya. Kan itu ya. Ini masku lho ya. Mas sudah miliknya. Ini udah sampai kemudian orang akad mana ya emas iku mana dibanon. Ya emas iku mana diputar mana. Ya emas iku mana diputar mana. Subhanallah, ini namanya kecurangan. Tidak amanah. Ya. Banyak ribanya di sana jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Sekalipun kemudian ababe sari ini masalahnya seperti itu. Ya menipu kaum muslimin namanya kalau seperti itu. Ya kayak kemarin saya ditelepon dari bank di Jakarta, ditelepon. Ada 2 penawaran kepada saya. Satu, apa kok aku ditelepon ya kan gitu ya. Ndelok rekening paling ya.
Padahal itu rekening dana umat. Ya, karena apa namanya? Ya, saya ada 2 rekening. Rekening satu yayasan, rekening saya pribadi. Itu biasanya saya buat silang. Tak ambil dari ini, tak masukkan ke sini, ambil dari sini, masukkan ke sini, gitu maksudnya. Ya. Sesuai dengan hajat kebutuhan. Mungkin dia melihat rekening gitu, bukan milik saya, uang itu milik umat. Jadi ditawari satu napa jenenge? Haji plus. Ya, langsung dapat 70 juta, Pak. Untuk talangan itu ya, talangan haji plus. Yang 2 ditawari napa niku tabungan emas. Seperti itu. Tawari tabungan emas, ya, nyetor uang sekian lalu dapat emas sekian gram dan seterusnya. 2 hal ini tak lihat. Kalau yang tabungan emas jelas kayak tadi saya ceritakan. Yang apa jenenge haji tak lihat. Kemudian saya kirimkan brosur 70 juta, ya, dikasih 70 juta, kemudian nyicilnya tiap bulan. Ada yang tiap 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau 5 tahun dan seterusnya. Kemudian tak hitung semuanya, selisihnya berapa, Pak? 70 juta. Selisihnya 70 juta. Ya jelas riba. Ngene iku lho jenenge sari. Iso lho kan gitu ya. Nah, jenenge ngutangi ya ngutangi. Gitu ya. Tatkala dia ngasih kita ngutangi untuk napa jenenge dapat porsi haji plus 70 juta gitu ya. Ya kene nyicil angkae 70 juta. Tak hitung dadi lebih 30 sekian juta. Jadinya 100 juta lebih kene. Ya riba. Dari mana syariahnya? Gitu ya. Ono apa riba syariah? Subhanallah. Kesel aku. Ya, gitu malah ono riba syariah, ya Allah gitu ya. Berani begitu loh. Berani mengatasnamakan apa syariah. Sama sekalian rahman rahmakumullah. Nah. Iya. Jadi kesimpulannya tadi, apakah boleh menggunakan uang hasil itu, Ustaz? Yang diberikan orang tuanya sebenarnya, Ustaz? Ya boleh, karena akadnya sudah beda, akadnya hibah. Ya, yang salah kan orang tuanya kan gitu. Ya. Ya, kemudian dipindah hak kepemilikan dengan akad hibah. Ya, enggak apa-apa. Ya, cuman nasihat kepada orang tuanya, ojo maneng ini ki wis, ngene ki enggak syar'i seterusnya. Nah, napa? Nggih, pisan ae. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Masih ada 3-4 pertanyaan, Ustaz. Iya. Ada tetangga yang menjual ayam, tetapi ayam aduan. Bagaimana hukum membeli ayamnya untuk dikonsumsi? Oh, yang napa jenenge sing tuku nih ya napa sing tuku untuk konsumsi ya gak apa-apa ya, untuk konsumsi. Ya, jadi dia membeli ayam aduan itu untuk dia sembelih, dia makan, ya boleh. Tapi ada seseorang menjual ayam Bangkok, pitik Bangkok apa gitu ya. Lalu dijual, dibeli sama orang. Kita tahu orang itu membeli untuk jadi ayam aduan, haram. Nah boleh, karena kita tahu si fulan itu membelinya untuk jadi aduan, haram. Nah boleh kita membeli untuk kepada dia. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu nggak usah takon, Pak gaya apa? Kayak tutuan. Ya, main gak dodolan lek ngene iku. Gak usah tanya. Kalau tahu maka ndak boleh. Kalau ndak tahu nggak usah takon. Jangan mempersulit diri sendiri. Padha ambek sampean dodolan pisau. Gak usah takon, kayak apa, Pak? Kan gitu ya. Karena bisa ya tergantung orangnya kan gitu ya. Sepenting kan apa yang dijual itu halal kan gitu ya. Cuman kemudian kalau kita tahu diperuntukkan untuk apa, untuk yang haram, untuk yang maksiat, kita tahu ya tidak boleh kita menjualnya. Itu nanti jadi ta'awun alal itsmi wal
utuhan. Tapi kalau nggak tahu, nggak usah cari tahu. Ya, kalau nggak tahu, nggak usah cari tahu. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan Ustaz lagi Ustaz. Nggih. Masih ada 4 sebenarnya Ustaz pertanyaan. Iya wes. Bagaimana hukumnya menjual buah parselan di saat mauludan Ustaz? Buah apa? Parselan di acara mauludan. Apa? Iya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya sama dengan pertanyaannya, bagaimana kan jual cowek? Ini iya, jualan apa cowek misalkan gitu ya. Kalau misalkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kita tahu loh ya, kita tahu. Ya, maka minimal dalam hati kita akan ada sesuatu yang nggak cocok. Kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, ya jauh ndak usah tanya. Sampeyan dodol buah-buahan ojo takon ge apa, Pak? Gini meneng wae cep. Kan gitu ya. Pancene parselan kene. Iya wis seru lagi misalkan napa jenenge 12 Rabiul Awal seru kan gitu misalkan gitu ya. Tahu tanggalnya tapi kan gak ero kayak apa kau usah takon meneng ae. Gitu ya. Wis ojo kakean apa terlalu blater ngono sampai penjual sampai pembeli gitu ya. Waduh kok sampean beli akeh gawe apa ae ngono ngene. Waduh golek sampean dijawab malah susah. Gitu ya. Gak usah takon wis meneng wae kan gitu ya. Meneng wae. Karena hukum asalnya jual buah itu hukumnya halal ya sudah kan tidak usah banyak tanya. Kalau kita nanti tahu alasannya jadinya masalah untuk diri kita loh. Mau minimal ya apa ya hukumnya kan malah takon malian. Seandainya kan karo malah kan gak takon gitu ya. Sing jawab juga aku ya bingung juga sebenarnya kan. Karena hal itu termasuk budaya atau ibadah kan begitu, budaya atau ibadah. Kalau diniati ibadah jamaah sekalian rahmani rahimakumullah ya jelas itu adalah bid'ah. Tapi kalau budaya beda lagi, karena budaya itu ada yang mubah kan begitu ya, budaya atau ibadah. Nah, ya kalau jual beli untuk budaya nggak apa-apa, asal budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, saat ini pasar sudah banyak dijumpai di media-media online seperti Shopee, Tokopedia, grup WA dan lain-lain. Apakah doa masuk pasar tadi juga dianjurkan untuk dibaca ketika membuka aplikasi atau marketplace tadi? Iya. Iya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Suk pasar itu bahasa Arabnya ya. Pasar, suk. Maka suk sekarang ada yang apa jenis istilahnya tradisional offline ya, maka sekarang ada yang online juga. Mungkin bertanya gimana kalau kita masuk ke nyebut ya Angzal ya Shopee apa macam-macam saiki wakeh kan ya, banyak macam-macamnya. Apakah kemudian doa tadi itu dianjurkan untuk dibaca? Ya enggak apa-apa, silakan dibaca. Semoga mendapatkan keutamaannya, karena ya itu namanya masuk pasar, namanya masuk pasar. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Karena di dalamnya juga ada penipuan-penipuan. Ya, datang kepada kita promosi laptop 2 layar, bonusnya iPad. iPad regane piro rek? 199. Wajar enggak?
Laptop 2 layar, 3 bonus iPad, ya regane 1,99. Kira-kira itu penipuan apa bener kira-kira? Bener apa mboten? Kira-kira lo ya, dengan harga seperti itu ditambahi ini untuk 7 orang pertama. Anda sekarang masuk orang yang keempat. Lah pengen nyoba, ya cobaan. Ya, ternyata apa gak penipuan. Ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Itu yang kadang-kadang masuk ke beranda kita begitu ya. Di situ jangan dipercaya kabeh, wis yakin nek dipercaya kabeh ini. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Nah, seperti itu kan ya, apa namanya? Doa ini fungsinya apa? Tadi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa tertipu di antaranya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah jual beli emas dikreditkan emasnya? Misalnya kalung, giwang dan lain-lain sudah diberikan yang membeli. Apakah harganya boleh dinaikkan dari toko emasnya? Emas itu kontan, tidak boleh kredit. Emas itu kontan, dan biadin, tidak boleh kredit. Ya. Jual beli emas itu kontan, tidak kredit. Sekali apa namanya sekalian kalau mau utang emas, nanti nyaure emas. Utang AKTU utang, ya utang apa lagi, utang kalung siji bayare ya apa carane ngono kuwi. Ya jadi enggak boleh kreditnya, enggak boleh kredit emas ya, karena syaratnya apa, dan biadin, kontan. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nah, nanti akan ada pembahasannya ya Allah ya. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan emas, Ustaz. Iya. Di tempat kerja saya ada orang yang menghutangkan emas dengan mencicil, tapi yang menghutang itu tidak memberikan emas tetapi memberikan uang, suruh beli emas sendiri, nanti totalnya berapa baru dihitung, kalau hutang jadi berapa, tinggal mencicil per bulannya berapa. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk riba? Iya, itu riba, itu namanya inah, itu namanya jual beli inah, itu jelas. Itu namanya jual beli inah. Ya. Jual beli dengan 2 harga itu, ada harga uang, ada harga emas. Ya. Itu tidak boleh, ya. Itu haram. Ya, jadi jual beli emas syaratnya dan biadin, kontan. Satu menyerahkan uang, satu menerima barang. Termasuk kalau seseorang misalkan ya, kita bersama istri kita ke toko emas. Jadi istri kita mau upgrade rek ya, iya upgrade ya, jadi emasnya ditambah, gelang misalkan, pengen retok kandel mana mas, ayo misalkan gitu ya. Gimana caranya? Ingat, gelangnya hitung dulu, jual. Mana uangnya? Gitu ya. Seperti ya apa namanya, kalau saya ke toko emas yang sama istri seperti itu. Jadi ndak sekalian nanti tak pilih-pilih, ndak, gak oleh, tak orang ngono, haram. Ya, mana uangnya? Jadi kita nyerahkan emas, kemudian mana uangnya? Uang terima kesak. Ya, baru kemudian istri silakan pilih. Selesai dapat, lalu kita bayar. Nah begitu, jangan kemudian uang nggak diserahkan nanti jadi satu riba. Ya, itu sudah riba nasiah namanya, tunda, riba tunda. Ya, nggak boleh jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz via WA. Oh nggih. Via WA Ustaz. Nggih wis sak karepe wis. Dalam hal sewa tadi dikatakan bahwasanya ada hak khiar penjual pembeli Ustaz. Dalam hal sewa yang harganya sudah ditentukan, maksudnya sudah sepakat harga sekian,
apakah ada hak khiyar juga, misalkan tiba-tiba berubah pikiran, oh tidak jadi sewanya sekarang harganya sekian gitu Ustaz. Tapi belum transaksi. Maksudnya belum transaksi Ustaz. Jadi ada yang mau nyewa rumah kita gitu Ustaz, kita ditanya harganya berapa, misalkan kita setahun 30 juta gitu Ustaz, belum pembayaran, terus kemudian mau pembayaran, terus kita berubah pikiran karena kita ngerasa mungkin kemurahan gitu Ustaz dari pasar, dari maaf nggak jadi saya sewakan harga sekian gitu Ustaz. Jadi kalau mau harga di atasnya, maksudnya itu dibatalkan yang kesepakatan sebelumnya itu Ustaz. itu setelah pisah atau masih belum pisah? Belum transaksi Ustaz. Pertama kan masih tanya, ini berapa sewanya, 30 juta. Kemudian oh iya masih mikir gitu Ustaz. Kemudian datang lagi mau bayar itu yang 30 juta. Oh maaf saya sekarang harganya nggak sekian gitu. Artinya sudah beda majelis. Sudah ya, tapi belum transaksi Ustaz. Lah ya kan beda majelis. Ya, ukurannya adalah beda majelis ya. Jadi kalau misalkan sudah jadi harga, sudah sepakatan harga, maka tidak boleh berubah. Sudah sepakatan harga tidak boleh berubah. Tapi masih ketemu pertama belum ada sepakatan harga, lalu harga berubah, ya tidak apa-apa. Karena memang belum ada kesepakatan di awal. Masing-masing saling masih mikir, sing kono mikir kelarangan tangga, sing kene mikir kemurahan tanda kan gitu ya. Kan gitu ya. Begitu sana mikir oh gak, ya sing kene mikir tiba kemurahan lagi munda. Begitu takkan mana munda ternyata. Ya enggak situ. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi transaksi di awal, maka tidak boleh khianat. Tidak boleh nambah khianat. Sudah sepakat transaksi sekalipun belum bayar tapi sudah sepakati, ya maka tidak boleh berubah ya. Karena sudah tidak ada khiyar di sana, karena sudah pisah dari majelis. Nah, baik cukup nggih pertanyaan. Tidak ada nggih dari ruangan? Tidak ada Ustaz. Wis awan ini ya. Baik demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.